informasi melalui sumber-sumber media yang berbeda, bagaimana evaluasinya terhadap debat itu yang akan kita tampilkan. Ada dua lagi-lagi yang kita ingin lihat, satu debat capresnya, dua debat cawapresnya. Dan nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa ya responden itu sangat proporsional, responden itu sangat adil. Ya. Kita aja tuh ya, seringkali kurang adil ya, apalagi buat pemilih yang partisan. Kalau pemilih partisan kan semuanya terasa indah kalau datang dari capres yang mereka usung. Nah, ini metodenya. Jadi kemarin saya sempat repost pengumuman dari admin indikator, banyak yang bertanya, kok bisa dalam waktu 3 hari udah muncul hasilnya? Pertanyaan yang sama seharusnya ditanyakan juga kepada salah satu media yang merilis survei pasca debat, bahkan kurang dari sehari. Kompas kan kurang dari sehari ya, meskipun sampelnya cuma 200 ya. Cuma 200 ya. Jadi survei mode of interview-nya kan macam-macam, bukan hanya survei tatap muka. Betul, kalau survei tatap muka jelas sulit untuk bisa mendapatkan evaluasi publik dalam waktu yang tidak terlalu lama pasca debat. Nah, tetapi yang kami pakai ini adalah survei telepon. Jadi target populasinya adalah mereka yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone. Nah, itu yang paling krusial ya, punya telepon atau HP. Nah, berdasarkan data BPS kita punya gambaran 83% dari total populasi nasional di Indonesia, yaitu mereka yang punya hak pilih, itu 83%. Artinya survei kami ini mewakili 83% dari total populasi pemilih. Jadi dari 10 orang, 8 diantaranya kita bisa klaim terwakili dalam survei ini. Nah, itu ya. Nah, tentu kami harus mengakui ada 17% warga yang tidak terwakili karena mereka tidak punya HP. Nah, ini kelemahan survei telepon. Tetapi pengalaman kami berdasarkan pemilu sebelumnya, makin lama makin dekat ya, evaluasi pemilih yang ditangkap melalui survei tatap muka sebagai golden standard dengan survei telepon. Nah, saya sendiri sedang punya paper ya sama Alan Hicken dan Ed Aspinall dan Tom Pembinski mengenai perbedaan 3 jenis survei dengan mode of interview yang berbeda-beda ya. Ada tatap muka, by phone, dan online. Dan hasilnya tipis. Jadi makin lama makin menjanjikan ya survei telepon ini untuk bisa dipakai dengan biaya yang lebih murah dan saat yang sama juga dengan waktu yang lebih cepat. Kita nggak perlu nunggu sampai 2 hingga 3 minggu survei tatap muka selesai. Nah, sampelnya itu 1.217 responden. Kami memakai 2 kombinasi metode, satu yang disebut dengan istilah RDD, Random Digit Dialing, masuk ke elektabilitas partai. Ini datanya ya, berdasarkan survei telepon, ada 15% yang tidak tahu tidak jawab. Kalau survei tatap muka bisa lebih rendah daripada itu, ya, yang menjawab tidak tahu tidak jawab. Tetapi secara umum kita temukan pola pemilih PD Perjuangan dengan pemilih Gerindra itu statistically dead heat. Ya, kita tidak tahu siapa yang unggul di antara 2 partai ini karena selisihnya dalam margin of error 2,9% plus minus. Demikian juga dengan partai-partai yang ada di bawah. Tapi secara absolut, Golkar ada di peringkat ketiga, disusul PKB, kemudian Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Nah, ini partai-partai yang secara umum di atas margin parliamentary threshold 4%. Yang lain, saya tidak ingin mengatakan P3 atau PSI pasti tidak lolos, tapi mereka struggling untuk bisa lolos dari lubang jarum 4% parliamentary threshold. Di luar itu agak berat. Ini ya. Masih ada 2 bulan. Ini trennya. Jadi tren PD Perjuangan sempat turun di April, ini pada saat isu gagalnya Piala Dunia U20.
kemudian recover elektabilitas PD Perjuangan, terutama setelah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, tapi trennya turun terus. Sementara Gerindra kebalikannya. Kalau kita tarik sejak tahun lalu, tren Gerindra naik, konsisten naik. Kemudian Golkar naik turun, sempat naik beberapa waktu lalu, ya. Data terakhir nih, ini angkanya hilang ya. Ini harusnya data terakhir adalah yang 23-24 ya di sini. Itu di kisaran 9,3% untuk Golkar, PKB 7,8. Partai-partai lain selisihnya tipis-tipis. Nah, ini alasan memilih ya. Alasan memilih PD Perjuangan, faktor kebiasaan. Demikian juga dengan Golkar. PKB dalam jumlah yang cukup lumayan. Ini alasan-alasan memilih. Gerindra, kebanyakan orang memilih Gerindra karena suka Pak Prabowo. Kemudian mana lagi? Mereka yang suka Pak Jokowi yang memilih PDIP turun, tinggal berapa ini? Tinggal 7,4%. Nah, ini salah satu yang membuat penurunan suara PD Perjuangan adalah mereka Jokower ya, yang sebelumnya memilih PDIP itu mulai pindah ke partai lain. Di antaranya ada yang suka Jokowi tetapi milihnya Gerindra 2,6. Mungkin karena Pak Jokowi di mata responden sekarang makin mesra sama Gerindra. Kemudian ini kita cek lagi bagaimana dengan demografi yang lain. Demografi yang lain, sekalian bisa cek, bisa lihat di sini. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena waktunya terbatas. Jawa, kebanyakan etnik Jawa milih PDIP. Kemudian Sunda, kebanyakan memilih Gerindra. Batak, PDIP. PKB kebanyakan didukung oleh Madura, tetapi etnik Madura juga banyak yang memilih Gerindra, juga PDIP. Ya. Jadi 3 partai ini yang dominan. Demikian untuk demografi pendukung partai-partai ya, saya skip aja. Ini berdasarkan wilayah, bos kalian bisa cek di sini. PDIP kuat di Jawa Tengah dan DIY. Jawa Timur dalam jumlah yang cukup besar juga pemilih PDIP. Ya. Kemudian Gerindra kuat di Banten, kemudian di Jabar, di Sumatera, ya, di DKI, gitu ya. Ini pemilih Gerindra. Di DKI, Gerindra disaingi oleh PKS. Ya. Kemudian di Jatim ada PKB sebagai pesaing utama PDIP. Sulawesi, Golkar. Ya. Jadi demikian polanya ya. Sekarang bisa cek nanti.